Kubalaskan sakit hatiku saat ibu mertuaku menertawakanku di saat suamiku menjatuhkan talak 3 di depan keluarga besar. Aku menghilang dan muncul sebagai wanita yang dihormati. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Desember memeluk kota kecil itu dengan angin dingin yang membawa aroma petricor dari hujan sore. Di sebuah rumah sederhana, kehangatan terpancar dari sepasang suami istri yang duduk di ruang tengah. Namanya Citra, seorang wanita dengan mata teduh yang selalu memancarkan kebaikan. Di sampingnya, Faisal, suaminya, seorang pria dengan senyum hangat yang bisa meluluhkan gunung es. Mas, kado ulang tahun pernikahan kita sudah datang. Loh, bisik Citra, menunjuk sebuah kotak berukuran sedang yang terbungkus rapi. Senyumnya begitu tulus, seolah ia baru saja menemukan harta karun terbesar di dunia. Faisal menoleh, mengusap rambut Citra dengan lembut. Kenapa repot-repot? Sayang, kebahagiaan terbesarku itu. Ya, kamu, jawabnya, suaranya dipenuhi ketulusan. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Faisal bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan, sementara Citra mengelola rumah tangga dan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tetapi kebahagiaan itu terasa nyata, seperti sepotong kue hangat di tengah badai. Namun, kehangatan itu seringkali diusik oleh bayangan yang selalu datang dari luar, dari sebuah rumah mewah yang megah, milik ibu Faisal, Elisa. Elisa adalah sosok wanita yang selalu menuntut kesempurnaan dan memuja status sosial. Citra, di matanya, hanyalah seorang wanita biasa yang tidak sebanding dengan putranya yang dianggapnya pangeran. Suatu sore, telepon berdering. Nama, Ibu Elisa, tertera di layar ponsel Faisal. Wajah Faisal yang tadi ceria langsung berubah tegang. Citra bisa melihat garis-garis kerutan di dahi suaminya, pertanda kekhawatiran yang ia kenal betul. Halo, Bu, sapa Faisal dengan suara hati-hati. Dari seberang sana, suara Elisa terdengar lantang dan tajam, menusuk telinga bahkan dari jarak jauh. Faisal, kamu ini bagaimana, sih? Sudah ibu bilang, minggu depan kita ada acara makan malam penting. Jangan sampai kamu datang dengan pakaian lusuh seperti biasa. Bawa istrimu yang katamu tukang kue itu. Kali ini, jangan sampai dia memalukan ibu. Faisal hanya bisa mengangguk, tanpa suara, seolah patung yang tak berdaya. Setelah telepon ditutup, hening menyelimuti ruangan. Ada apa, Mas? Tanya Citra lembut. Ibu mengajak kita makan malam, jawab Faisal, ragu-ragu. Beliau bilang jangan sampai kita mempermalukan beliau. Citra tersenyum. Tenang saja, Mas. Aku punya gaun bagus kok. Kita akan tampil yang terbaik, ucapnya, mencoba menenangkan hati suaminya. Meskipun dalam hati ia tahu, penampilan takkan pernah cukup untuk membuat Elisa puas. Selama pernikahan mereka, Elisa selalu menjadi duri dalam daging bagi hubungan mereka. Ia sering menelepon Faisal, membanding-bandingkan Citra dengan putri-putri teman arisan elitnya. Anakku seharusnya menikah dengan wanita dari keluarga terpandang, yang bisa mengangkat derajat kita, bukan wanita yang cuma bisa bikin kue dan belanja di pasar, sindirnya suatu kali. Faisal, yang sejatinya mencintai Citra, selalu merasa serba salah. Ia adalah anak tunggal, dibesarkan dalam kungkungan kasih sayang yang terlalu protektif dari ibunya. Ia tahu Citra adalah permata, tetapi ia juga tak punya nyali untuk membela istrinya di hadapan Elisa. Ia terjebak di antara dua wanita yang paling ia cintai, dan setiap kali ia mencoba melangkah, rantai emas yang mengikatnya pada sang ibu terasa semakin erat. Suatu hari, saat mereka makan siang bersama Elisa, suasana terasa sangat dingin. Elisa melirik sinis ke arah Citra. Citra, kue-kue buatanmu itu laku berapa, sih? Jangan-jangan cuma cukup untuk beli bumbu dapur saja, ya? Ejeknya, sambil pura-pura tersenyum. Citra hanya bisa menunduk, menahan perih. Ia tahu, setiap kata-kata itu adalah panah beracun yang sengaja dilontarkan untuk melukai. Faisal hanya terdiam, mengaduk-aduk makanannya, tidak berani mengangkat kepala.
Hati Citra terasa seperti dihimpit. Ia tidak marah pada Elisa, tetapi ia kecewa pada Faisal yang tak kunjung membela. "Ibu, Citra juga punya pekerjaan, Bu." Faisal akhirnya bersuara, tetapi suaranya begitu lemah, seperti bisikan angin yang mudah lenyap. Elisa tertawa sinis. "Pekerjaan apa, Faisal? Jadi juru masak pribadi untuk suamimu sendiri? Itu bukan pekerjaan, Nak. Itu sudah kewajiban." Citra menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia tahu, ia harus kuat. Ia harus menjadi benteng bagi dirinya sendiri, karena suaminya tidak bisa. Beberapa hari sebelum ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, Elisa mengundang seluruh keluarga besar untuk makan malam di rumahnya. "Ini perayaan ulang tahun pernikahan kalian, Faisal. Tentu saja kita harus merayakannya bersama keluarga," kata Elisa di telepon. Suaranya kali ini terdengar lebih ramah. Citra merasa ada kejanggalan, tetapi ia tidak ingin berprasangka buruk. Ia menyiapkan kado spesial untuk Faisal, sebuah jam tangan klasik yang ia beli dari hasil tabungannya selama berbulan-bulan. Ia juga membeli bahan-bahan terbaik untuk membuat kue kesukaan Faisal. "Mas, aku sudah tidak sabar untuk perayaan nanti," kata Citra, matanya berbinar-binar. Faisal memeluknya erat. "Aku juga, sayang. Semoga ibu kali ini tidak berulah." Di hari perayaan, Citra mengenakan gaun sederhana namun anggun, rambutnya ditata rapi. Ia terlihat begitu cantik dan memancarkan aura ketenangan. Faisal menatapnya dengan bangga. "Kamu cantik sekali, sayang," bisiknya, mencium kening Citra. Ketika mereka tiba di rumah Elisa, suasana sudah ramai. Seluruh keluarga besar berkumpul. Sepupu Faisal, paman, bibi, semuanya ada. Mereka menyambut Faisal dan Citra dengan hangat. Tetapi kehangatan itu tak berlangsung lama. Elisa muncul dengan gaun mewah, menebarkan senyum palsu ke semua orang. Matanya yang tajam menatap Citra dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang murahan. "Citra, sini, masuk," panggil Elisa, tetapi suaranya terdengar seperti perintah. Citra hanya tersenyum dan mengangguk. Ia berjalan di samping Faisal, tangannya memegang erat lengan suaminya. Di tengah-tengah acara makan malam, saat semua orang sedang menikmati hidangan, Elisa tiba-tiba berdeham. Semua mata tertuju padanya. "Faisal, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu," ucap Elisa dengan suara yang dibuat-buat serius. Hati Citra tiba-tiba merasa tidak enak. Ia melihat ekspresi cemas di wajah Faisal. Tanpa ia sadari, ia telah masuk ke dalam pusaran badai yang telah disiapkan Elisa. Dan ia tahu, badai ini jauh lebih dahsyat dari badai apapun yang pernah ia hadapi. Pangkal cerita sudah terjalin. Kehangatan rumah tangga Citra dan Faisal hanyalah fatamorgana yang rapuh, siap hancur oleh tangan dingin sang mertua. Babak baru yang penuh kehancuran akan dimulai, dan Citra harus bersiap untuk itu. Ia tidak tahu bahwa hari itu, ia akan kehilangan segalanya, dan perjalanannya untuk bangkit akan dimulai dari titik nol yang paling gelap. Semua bermula dari ruangan ini, di hadapan seluruh keluarga besar yang akan menjadi saksi kehancurannya. Senyum palsu Elisa adalah pertanda, dan bisikan-bisikan yang akan datang adalah pemicunya. Udara di ruang makan terasa membeku, seolah seluruh oksigen telah dihisap oleh ketegangan yang menggantung di antara mereka. Faisal menatap ibunya dengan mata penuh tanya, sementara Citra, yang duduk di sampingnya, merasakan detak jantungnya berpacu lebih kencang. Ia mencoba mencari petunjuk dari wajah Faisal, tetapi yang ia temukan hanyalah kegelisahan. "Ada apa, Bu?" tanya Faisal, suaranya sedikit tercekat. Elisa, dengan senyum manis namun penuh tipu daya, mengangkat tangannya seolah menenangkan. "Tenang, Nak, ini soal masa depanmu." Matanya menyapu seisi ruangan, menikmati perhatian yang kini terpusat padanya. "Ibu tidak ingin berbelit-belit. Faisal, ibu sudah menjodohkanmu dengan Putri Tuan Arman, pemilik perusahaan properti terbesar di kota ini. Kalian akan menikah dalam beberapa bulan." Seketika, ruangan yang tadinya ramai oleh bisikan kini hening total. Citra merasakan kakinya lemas. Kata-kata itu terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. Ia menoleh ke arah Faisal, mencari jawaban, mencari penolakan, tetapi yang ia lihat hanya keterkejutan, bukan perlawanan.
Wajahnya pucat. Ia seperti patung yang tak bisa bergerak. "Ibu, apa maksud ibu?" tanya Faisal. Suaranya bergetar. "Apa lagi, Faisal? Ini demi kebaikanmu. Perusahaan kita sedang goyah. Nak, kita butuh investasi besar," bisik Elisa. Suaranya berubah menjadi desisan tajam yang hanya bisa didengar oleh Faisal dan Citra. "Dengan menikahinya, semua masalah kita akan selesai. Kita akan kembali menjadi keluarga terpandang." "Tapi, Bu, aku sudah punya Citra," balas Faisal, melirik Citra dengan mata penuh penyesalan. "Dia istriku." "Cukup, Faisal. Jangan bodoh," hardik Elisa, tak lagi menyembunyikan amarahnya. "Wanita ini tidak bisa memberimu apa-apa. Dia hanya beban. Apa kau pikir dia bisa menyelamatkan kita? Jangan konyol. Dia bahkan tidak sebanding dengan 1 inci pun dari putri Tuan Arman." Kata-kata Elisa menusuk jantung Citra. Ia merasa seperti dihujani ribuan panah tajam. Air mata yang sudah ia tahan kini jatuh, membasahi pipinya. Ia menatap wajah Faisal yang penuh keraguan. Faisal hanya menunduk, tak berani menatapnya. Keberaniannya luruh di hadapan ibunya. Ia tahu, saat itu, Faisal tak akan pernah membelanya. "Faisal, tolong, katakan sesuatu," bisik Citra, suaranya serak. "Aku tidak mengerti. Kita merayakan ulang tahun pernikahan kita. Kenapa ibu mengatakan ini?" Faisal tak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangannya erat-erat, seolah menahan sesuatu yang akan meledak dari dalam dirinya. Ia berada di antara jurang yang dalam, setia pada istrinya, atau patuh pada ibunya demi menyelamatkan keluarganya. Faisal yang lemah, yang selalu tunduk pada sang ibu, akhirnya memilih jalan yang paling mudah, jalan yang paling menyakitkan bagi Citra. Elisa melihat keraguan di mata putranya. Ia melangkah maju, mendekat, dan berbisik lagi. "Pilih, Faisal. Selamatkan keluarga kita, atau tinggalkan semuanya untuk wanita yang tidak berguna ini. Ingat, pilihanmu akan menentukan segalanya." Faisal mendongak, matanya berkaca-kaca. Ia melihat wajah sedih Citra, wajah yang selama ini selalu menjadi sumber kebahagiaannya. Namun, bayangan ancaman dari ibunya, tekanan untuk menyelamatkan kehormatan keluarga, dan bisikan-bisikan egois Elisa lebih kuat. Seolah-olah jiwanya ditarik paksa, ia mengambil langkah mundur dari Citra. "Citra." Suara Faisal terdengar parau. "Maafkan aku tidak bisa melanjutkan ini." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk. Citra merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak, "Mengapa? Mengapa ia tega melakukan ini di hari ulang tahun pernikahan mereka? Mengapa di depan seluruh keluarga besar yang menyaksikan? Kenapa? Mas? Katakan padaku, ada apa?" tanya Citra, memohon. Elisa tersenyum penuh kemenangan. "Sudahlah, Citra. Faisal sudah membuat keputusan. Ia memilih jalan yang benar." Ia menepuk pundak Faisal, seolah bangga dengan kemenangan yang ia raih. "Faisal, Mas." Panggil Citra sekali lagi, berharap ada keajaiban. Faisal menatapnya, air matanya kini mengalir. "Citra, aku jatuhkan talak 1 kepadamu," ucapnya, suaranya sangat pelan. Citra terhuyung, ia tidak bisa berdiri tegak. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Talak? Setelah semua yang mereka lalui? Setelah janji-janji yang mereka ucapkan? "Faisal, katakan sekali lagi," bisik Elisa, mendorong Faisal dengan kasar. Faisal menelan ludah, suaranya kini lebih tegas, meskipun matanya penuh penderitaan. "Aku jatuhkan talak 2 kepadamu." Tubuh Citra gemetar. Ia menatap Faisal, yang kini terlihat seperti orang asing. Rasa sakit itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu lebih dari sekadar patah hati. Itu adalah kehancuran yang mutlak. Elisa melihat putranya berhenti. Ia memandang Citra dengan tatapan penuh ejekan, seolah ia adalah pemenang dalam sebuah pertarungan. "Belum selesai, Faisal. Selesaikan ini sekarang juga, di depan semua orang." Faisal menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu kembali menatap Citra yang sudah terduduk lemas. Ia menghela napas berat,
seolah mengambil seluruh udara yang ia butuhkan untuk hidup. Dan, aku jatuhkan talak 3 kepadamu. Seketika, dunia Citra runtuh. 3 kata itu, diucapkan di hadapan seluruh keluarga besar, mengakhiri hidupnya yang lama. Harapan, mimpi, dan cinta yang ia bangun bersama Faisal hancur menjadi debu. Air matanya kini tak lagi bisa dibendung. Elisa, sang dalang dari semua ini, tertawa. Tawanya melengking, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Lihatlah, Faisal. Akhirnya kau bebas. Kau bisa hidup dengan layak sekarang. Wanita miskin ini hanya bisa menangis. Serunya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tawa itu, lebih dari segalanya, adalah pukulan terakhir bagi Citra. Itu adalah suara kemenangan dari orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia merasakan pandangan iba dari beberapa anggota keluarga, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua hanya terdiam, menjadi penonton bisu dari sebuah tragedi. Citra bangkit. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya kini memancarkan api yang membara. Api amarah, api dendam, api tekad yang baru saja menyala. Ia menatap Elisa, yang masih tertawa. "Selamat, Nyonya. Kau berhasil," bisik Citra. Suaranya lirih namun penuh makna. Ia lalu menatap Faisal. "Aku harap kau bahagia dengan pilihanmu, Mas," ucapnya, suaranya dingin. "Tapi jangan pernah lupakan hari ini. Jangan pernah lupakan bagaimana kau menghancurkanku demi sebuah kehormatan palsu." Tanpa menoleh lagi, Citra berjalan keluar dari ruangan itu. Langkahnya gontai, tetapi tekadnya sekuat baja. Ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan, meninggalkan nama Citra yang penuh luka. Di belakangnya, ia mendengar tawa Elisa yang terus menggema, dan penyesalan di mata Faisal yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Malam itu, Citra tidak hanya kehilangan suaminya, ia juga kehilangan dirinya. Ia tahu, jika ia kembali, ia hanya akan menjadi bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Ia harus menghilang. Ia harus bangkit. Dan ia bersumpah bahwa tawa Elisa yang merobek-robek hatinya malam itu, suatu hari nanti akan ia balas dengan senyum kemenangan yang jauh lebih indah. Ulang tahun pernikahan yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi hari di mana ia dilahirkan kembali. Bukan sebagai Citra yang lemah, melainkan sebagai sosok yang akan membalaskan sakit hatinya. Di luar rumah mewah itu, malam terasa dingin dan hampa. Angin berembus kencang, seolah ikut meratapi nasib Citra. Langkah kakinya gontai, tak tentu arah. Hatinya hancur berkeping-keping, tidak hanya karena talak yang diucapkan Faisal, tetapi juga karena tawa Elisa yang menusuk telinganya. Tawa itu, bagaikan belati beracun, terus terngiang, menusuk-nusuk sisa-sisa harga dirinya. Citra berjalan tanpa tujuan, membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi gaun sederhananya. Ia tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang yang melintas. Baginya, dunia sudah berakhir. Semua janji, semua kenangan manis, kini terasa seperti mimpi buruk yang begitu nyata. Faisal yang ia kenal, Faisal yang penuh cinta dan kasih sayang, telah lenyap, digantikan oleh bayangan seorang pria lemah yang memilih untuk tunduk pada ibunya. Ia tiba di sebuah bangku taman yang sepi, di bawah cahaya remang-remang lampu jalan. Citra duduk, memeluk dirinya sendiri. Kenapa? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Kenapa Elisa begitu membencinya? Hanya karena ia berasal dari keluarga biasa? Hanya karena ia tidak bisa memberikan kemewahan yang diimpikan Elisa? Air matanya semakin deras. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berharga. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Faisal. Citra menatap layar ponsel itu. Rasa sakit itu kembali. Ia ingin mengangkatnya, ingin meminta penjelasan, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Penjelasan apapun tidak akan pernah bisa menghapus 3 kata yang diucapkan di depan seluruh keluarga. Ia menolak panggilan itu. Beberapa saat kemudian, ponselnya kembali bergetar. Faisal menelepon lagi, dan kali ini, pesan teks masuk. Citra, angkat teleponku, Clease. Aku bisa jelaskan semuanya. Citra, jangan pergi. Aku menyesal. Citra, tolong. Citra membaca pesan-pesan itu. Penyesalan?
Di mana penyesalan itu saat Elisa menertawakannya? Di mana penyesalan itu saat ia membutuhkan Faisal untuk membelanya? Hati Citra mengeras. Ia mematikan ponselnya. Ia tidak ingin lagi mendengar suara Faisal. Ia tidak ingin lagi melihat penyesalan palsu itu. Ia harus pergi, jauh, dari semua kenangan menyakitkan ini. Esok harinya, Citra kembali ke rumah kontrakan kecilnya. Ia menatap setiap sudut ruangan, setiap perabotan, setiap kenangan yang terukir di sana. Di atas meja, kotak kado yang ia siapkan untuk Faisal masih tergeletak. Ia mengambilnya, membukanya. Sebuah jam tangan klasik yang ia beli dengan susah payah. Ia menghela napas, lalu meletakkan jam tangan itu kembali ke dalam kotak. Ia tidak butuh lagi. Kado itu adalah simbol dari cinta yang sudah mati. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya pakaian dan beberapa barang pribadi yang penting. Ia tidak mengambil apapun yang berharga, tidak mengambil apapun yang bisa mengingatkannya pada Faisal. Ia menulis sebuah surat singkat, meletakkannya di atas meja. Aku pergi. Jangan mencariku. Aku perlu memulai hidup baru. Ia meninggalkan kunci di bawah keset, menutup pintu, dan pergi. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia tahu ia harus memulai dari awal. Ia harus menjadi seseorang yang berbeda. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain merendahkannya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan air mata jatuh karena perlakuan orang lain. Citra pergi ke terminal bus. Ia membeli tiket bus ke kota besar, kota yang tidak ia kenal, kota yang ia harapkan bisa memberinya kesempatan baru. Selama perjalanan, ia menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang ia tinggalkan perlahan menghilang. Ia merasakan kelegaan yang aneh, seolah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terlepas. Di dalam bus, ia memikirkan masa depannya. Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana ia akan bertahan hidup? Ia memiliki bakat desain. Ia bisa menggambar. Ia bisa menciptakan. Ia teringat akan ucapan Elisa, wanita yang cuma bisa bikin kue. Rasa sakit itu kembali, tetapi kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi motivasi. Ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari itu. Ia akan menggunakan bakatnya untuk bangkit. Kota besar itu menyambutnya dengan gemerlap lampu dan keramaian yang memekakkan telinga. Citra merasa seperti sebutir debu di tengah badai. Ia mencari penginapan murah, tempat yang bisa ia jadikan tempat berlindung sementara. Ia tidak punya uang banyak, jadi ia harus berhemat. Ia mulai mencari pekerjaan. Ia melamar ke beberapa perusahaan desain interior kecil, membawa beberapa sketsa desain yang pernah ia buat. Banyak yang menolaknya karena ia tidak memiliki pengalaman formal. Ia tidak menyerah. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan setiap malam, ia terus menggambar, terus membuat sketsa, terus mengasah bakatnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pemilik toko desain interior kecil, Tuan Lim. Tuan Lim adalah seorang pria tua yang baik hati. Ia melihat potensi dalam sketsa-sketsa Citra. Gambarmu, ini punya jiwa, kata Tuan Lim, menatap sketsa Citra dengan mata berbinar. Kamu punya bakat. Tapi kenapa kamu tidak punya pengalaman? Citra menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Tuan Lim mengangguk mengerti. Semua orang punya masa lalu. Yang penting, kamu punya tekad. Aku akan memberimu kesempatan. Citra tidak bisa menahan haru. Ia menangis. Terima kasih, Tuan Lim. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku, kata Tuan Lim. Berterima kasih pada dirimu sendiri. Kamu yang punya bakat. Sejak saat itu, Citra mulai bekerja di toko Tuan Lim. Ia belajar banyak hal, mulai dari memilih material, berbicara dengan klien, hingga mengelola proyek. Ia bekerja keras, siang dan malam. Ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Ia mengubah penampilannya. Ia memotong rambutnya, mengganti gaya berpakaiannya, dan mulai menggunakan nama baru. Ia tidak ingin lagi menjadi Citra yang lemah. Ia ingin menjadi Kesha Andhara, wanita yang kuat, wanita yang mandiri, wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya direndahkan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu teringat tawa Elisa yang sinis. Tawa itu, bagaikan alarm,
terus mengingatkannya akan tujuannya. Tawa itu adalah pemicu dendamnya. Ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan kembali. Ia akan kembali sebagai Kesha Andhara, wanita yang dihormati, dan ia akan memastikan Elisa melihatnya, melihat bagaimana ia bangkit dari kehancuran yang telah mereka ciptakan. Ia akan membalas tawa itu dengan kemenangan yang gemilang, kemenangan yang akan membuat Elisa terdiam selamanya. Malam itu, di kota besar yang tak pernah tidur, Citra membiarkan kakinya melangkah tanpa tujuan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menggendong seluruh beban kekecewaan dan rasa sakit di pundaknya. Gaun anggun yang ia kenakan kini terasa seperti kain karung, tak lagi menutupi luka, melainkan hanya menjadi pengingat pedih tentang pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, tetapi berubah menjadi panggung kehancuran dirinya. Ia duduk di bangku sebuah taman, matanya menatap kosong ke keramaian kota. Lampu-lampu gedung pencakar langit bersinar bagai bintang di langit yang gelap, tetapi tak satu pun mampu menerangi hatinya. Pikirannya melayang, kembali ke momen paling menyakitkan beberapa jam yang lalu. Tawa Elisa yang nyaring, kata-kata talak Faisal yang terucap dengan suara gemetar, dan tatapan iba dari keluarga besar yang hanya bisa menjadi penonton bisu. Semua itu berputar-putar di kepalanya, mengikatnya dalam rantai kesedihan yang tak berujung. Ponselnya bergetar, menampilkan nama Faisal. Citra merasakan gelombang emosi yang campur aduk, amarah, sakit hati, dan sedikit kerinduan yang ia coba bunuh. Ia menolak panggilan itu. Lalu, pesan masuk. Citra, di mana kamu? Aku bisa jelaskan, sayang. Citra, jangan pergi. Aku menyesal. Pulanglah, please. Aku janji akan selesaikan dengan ibu. Kita akan bicara. Citra membaca pesan-pesan itu. Bibirnya menyunggingkan senyum pahit. Menyesal? Apakah penyesalan bisa mengembalikan martabatnya yang sudah diinjak-injak di depan umum? Apakah penyesalan bisa menghapus 3 talak yang sudah terucap? Tidak. Ia tahu, Faisal selalu memilih jalan aman, selalu bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Citra mematikan ponselnya, melepaskan dirinya dari satu-satunya tali yang masih mengikatnya dengan masa lalu. Ia bangkit dari bangku. Ia harus menghilang. Ia tidak ingin lagi ada di kota yang sama dengan orang-orang yang telah menghancurkan hatinya. Ia harus pergi, jauh, memulai hidup baru di mana tidak ada yang mengenalnya. Ia ingin melepaskan nama Citra yang penuh luka dan duka. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia pergi ke stasiun bus. Tujuannya tidak jelas. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Ia membeli tiket bus ke kota yang paling jauh dari kota asalnya. Selama perjalanan, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesunyian. Matanya menatap pemandangan di luar jendela, menyaksikan cahaya-cahaya kota perlahan memudar, digantikan oleh hamparan sawah dan perbukitan yang gelap. Dalam kegelapan itu, sebuah tekad baru tumbuh. Tekad yang lahir dari kepingan hati yang hancur. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tidak akan lagi membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Ia akan bangkit, berdiri di atas kakinya sendiri. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan kembali. Bukan sebagai Citra yang lemah, melainkan sebagai sosok yang akan membuat mereka yang merendahkannya menunduk hormat. Ketika bus berhenti di terminal tujuan, fajar sudah menyingsing. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Citra mengambil napas dalam-dalam, seolah menghirup udara kebebasan yang baru. Ia menyewa sebuah kamar di penginapan kecil yang kumuh, tempat yang jauh dari kehidupan mewah yang mungkin pernah ia bayangkan bersama Faisal. Selama beberapa hari, ia hanya berdiam diri, memulihkan diri, dan merenung. Ia menyadari, ia harus memulai segalanya dari nol. Ia tidak punya kenalan di kota ini, tidak punya uang berlebih, dan tidak punya apapun selain bakatnya. Ia mengambil secari kertas dan pensil yang ia bawa. Ia mulai membuat sketsa. Sketsa sebuah ruangan. Ruangan yang ia bayangkan bisa menjadi tempat yang nyaman dan damai. Ia mengasah bakat desainnya. Setiap hari ia menggambar, membuat sketsa, dan membaca buku-buku tentang desain interior di perpustakaan umum. Ia tahu, ia harus profesional.
Ia tidak bisa hanya mengandalkan bakat alamiahnya. Suatu sore, ia memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi kota. Ia melihat sebuah toko desain interior kecil. Citra memberanikan diri masuk. Ia melihat-lihat, mengagumi setiap detail, setiap penataan ruangan yang rapi. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan rambut memutih, pemilik toko itu, menghampirinya. "Kamu suka desain?" tanya pria itu ramah. "Ya, Pak. Saya suka sekali," jawab Citra malu-malu. "Kenapa tidak jadi desainer?" Citra tersenyum pahit. "Saya tidak punya pengalaman formal, Pak. Saya hanya otodidak." Pria itu tersenyum. "Nama saya Bima. Tidak semua desainer hebat berasal dari sekolah formal. Yang paling penting adalah hati. Apakah kamu mendesain dengan hati?" Citra mengangguk. "Saya selalu mencoba, Pak." Percakapan singkat itu berlanjut. Citra menceritakan sedikit tentang bakatnya, tentang sketsa-sketsa yang ia buat. Tanpa disangka, Tuan Bima memintanya untuk menunjukkan beberapa sketsa. Citra, dengan ragu, mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Tuan Bima melihat setiap sketsa dengan saksama. Matanya berbinar. Ini bukan sekadar gambar. Ini punya jiwa. Setiap detailnya punya cerita." "Kamu punya bakat luar biasa," puji Tuan Bima, membuat air mata Citra hampir jatuh. Sudah lama sekali ia tidak mendengar pujian tulus seperti itu. "Bagaimana kalau kamu bekerja di sini? Magang dulu, tidak digaji, tapi kamu bisa belajar banyak hal." Citra mengangguk tanpa ragu. "Saya mau, Pak. Terima kasih banyak." Sejak saat itu, Citra memulai babak baru dalam hidupnya. Ia bekerja di toko Tuan Bima, belajar banyak hal, mulai dari memilih material, berinteraksi dengan klien, hingga mengelola proyek kecil. Ia bekerja keras, siang dan malam. Ia tidak mengeluh. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia kembali ke kamar sewaannya dan terus menggambar, terus membuat sketsa, terus mengasah bakatnya. Ia memutuskan untuk mengubah penampilannya secara drastis. Ia memotong rambutnya menjadi pendek, mengubah gaya berpakaiannya, dan mulai menggunakan nama baru. Ia tidak ingin lagi menjadi Citra yang rapuh, yang mudah diinjak-injak. Ia ingin menjadi Kesha Andhara, wanita yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Setiap kali ia merasa lelah, setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu teringat pada tawa Elisa yang sinis dan pandangan Faisal yang penuh penyesalan. Kedua kenangan itu, yang seharusnya menjadi racun, kini menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya. Ia bersumpah, ia akan kembali. Dan saat ia kembali, ia akan membalas semua yang telah mereka lakukan dengan cara yang elegan, dengan kesuksesan yang gemilang, dan dengan kehormatan yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini tentang harga diri yang harus ia dapatkan kembali. Dan ia akan mendapatkannya, apapun yang terjadi. Kota besar itu memiliki denyut nadi yang tak pernah berhenti. Ia hidup dan bergerak, seolah tak peduli dengan kisah-kisah patah hati yang tersembunyi di sudut-sudutnya. Bagi Citra, kota ini adalah tempat pelariannya, kanvas baru yang siap ia lukis dengan warna-warna baru. Ia tidak ingin lagi menjadi sosok yang rapuh, yang mudah hancur. Ia ingin menjadi batu karang yang kokoh, tak tergoyahkan oleh badai apapun. Toko Tuan Bima menjadi tempatnya bersembunyi dari masa lalu. Hari-harinya dipenuhi dengan menggambar sketsa, memilih palet warna, dan memahami keinginan setiap klien. Tuan Bima adalah mentor yang sabar dan bijaksana. Ia tidak hanya mengajari Citra tentang desain, tetapi juga tentang seni hidup. Desain itu bukan hanya soal estetika. "Nak," ujar Tuan Bima suatu sore, saat mereka duduk di antara tumpukan katalog kain. "Desain itu soal menciptakan ruang di mana seseorang bisa merasa nyaman. Kamu harus bisa membaca emosi. Kamu harus bisa melihat apa yang tidak terlihat." Citra menyerap setiap kata itu. Ia menyadari, Tuan Bima tidak hanya bicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang dirinya. Ia sedang membangun ruang yang nyaman untuk dirinya sendiri,
Ruang di mana ia tidak lagi merasa sakit. Ia memotong rambutnya menjadi bob pendek yang rapi, memberikan kesan modern dan mandiri. Ia juga mulai mengubah gaya berpakaiannya. Gaun-gaun bunga dan rok-rok polos yang dulu sering ia pakai digantikan oleh celana panjang dan blus simpel yang elegan. Di depan cermin, ia melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi Citra yang naif, tetapi seorang wanita dengan sorot mata yang tajam, penuh tekad. "Aku bukan lagi Citra," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Namaku Kesha. Kesha Andhara." Nama baru itu memberinya kekuatan. Setiap kali seseorang memanggil Kesha, ia merasa seperti mengenakan tameng. Itu bukan dirinya yang dulu, bukan dirinya yang lemah. Itu adalah dirinya yang baru, yang tangguh, yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Proyek pertamanya adalah mendesain ulang sebuah kafe kecil. Kliennya adalah sepasang suami istri yang baru memulai usaha. Mereka menginginkan tempat yang hangat dan nyaman, tempat di mana orang bisa merasa seperti di rumah. Kesha menuangkan seluruh perasaannya ke dalam desain itu. Ia ingin menciptakan ruang yang bisa menyembuhkan, sama seperti ia menyembuhkan dirinya sendiri. "Bagaimana, Nyonya dan Tuan? Saya membuatkan perapian palsu di sudut ruangan, agar terasa hangat. Dan saya ingin menggunakan warna-warna tanah, agar suasananya lebih teduh," jelas Kesha, menunjukkan sketsanya. Sang istri tersenyum. "Cantik sekali, Kesha. Ini persis seperti apa yang kami bayangkan." Proyek itu sukses. Kafe itu menjadi ramai. Orang-orang datang tidak hanya untuk kopinya, tetapi juga untuk suasananya. Kesha mulai mendapat banyak proyek kecil lainnya. Namanya mulai dikenal di lingkaran kecil di kota itu. Tuan Bima selalu tersenyum bangga melihat perkembangannya. "Kamu adalah bintang, Kesha," puji Tuan Bima suatu hari. "Sudah saatnya kamu mulai berdiri di atas kakimu sendiri. Ambil proyek-proyek yang lebih besar." Kesha mengangguk. Ia tahu Tuan Bima benar. Ia harus melangkah. Ia mulai mendirikan sebuah studio desain kecil di apartemennya. Ia memasang iklan di media sosial, memamerkan portofolionya. Ia bekerja siang dan malam, tidur hanya beberapa jam. Rasa lelah tak terasa, karena setiap pekerjaan adalah langkahnya menuju tujuan yang lebih besar. Suatu pagi, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, apakah ini dengan Nona Kesha Andhara?" tanya sebuah suara tegas di seberang sana. "Ya, saya sendiri," jawab Kesha. "Nama saya Kevin. Saya asisten Tuan Ghalib," lanjut suara itu. Tuan Ghalib adalah seorang investor dan pengusaha properti. Ia melihat portofolio Anda di media sosial dan sangat tertarik dengan karya Anda. Beliau ingin bertemu Anda. Jantung Kesha berdegup kencang. Ghalib? Ia pernah mendengar nama itu. Ghalib adalah salah satu pengusaha paling sukses di kota ini. Ia adalah pemilik dari banyak properti mewah dan proyek-proyek besar. Saya akan datang," jawab Kesha. Suaranya sedikit gemetar. Pertemuan dengan Ghalib berlangsung di sebuah kafe mewah. Ghalib adalah pria yang karismatik. Matanya tajam namun memancarkan keramahan. Ia tidak menatap Kesha dari atas ke bawah. Ia menatapnya sebagai seorang profesional. "Saya suka desain Anda, Nona Kesha," kata Ghalib. "Karya Anda memiliki cerita. Anda tidak hanya mendesain ruangan, tetapi juga mendesain suasana. Itu yang saya cari." "Terima kasih, Tuan Ghalib," jawab Kesha. "Saya sedang mengerjakan sebuah proyek besar, sebuah perumahan mewah. Saya ingin Anda menjadi kepala desainer interiornya. Proyek ini akan menjadi proyek terbesar dalam karir Anda," jelas Ghalib. Kesha terkejut. Saya tidak punya pengalaman dengan proyek sebesar itu, Tuan." Ghalib tersenyum. "Saya tahu. Tapi saya percaya pada bakat Anda. Setiap orang harus punya kesempatan pertama. Saya akan bantu Anda."
Saya akan pastikan Anda sukses. Kata-kata Ghalib bagai oase di padang gurun. Ia bukan hanya menawarkan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kesha merasa terharu. Setelah sekian lama berjalan sendiri, akhirnya ada seseorang yang percaya padanya. Baik, Tuan Ghalib. Saya terima, jawab Kesha, matanya berkaca-kaca. Satu lagi, lanjut Ghalib. Anda terlihat seperti seseorang yang punya masa lalu yang berat. Saya tidak akan bertanya apapun. Tapi saya ingin Anda tahu, saya di sini bukan hanya sebagai investor, tapi juga sebagai teman. Saya akan pastikan Anda sukses. Dan saya akan pastikan tidak ada lagi yang bisa menyakiti Anda. Kata-kata Ghalib menyentuh hati Kesha. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya. Ghalib tahu, ia tidak hanya berbicara dengan Kesha Andhara yang tangguh, tetapi juga dengan citra yang penuh luka. Sejak saat itu, Kesha bekerja di bawah Ghalib. Proyek itu sangat menantang, tetapi Ghalib selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan bimbingan. Hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi persahabatan, lalu sesuatu yang lebih dalam. Ghalib melihat Kesha bukan hanya sebagai desainer berbakat, tetapi juga sebagai wanita yang tangguh, yang berjuang untuk bangkit dari kehancuran. Ia melihat kebaikan di mata Kesha, kebaikan yang tidak pernah hilang meskipun hatinya pernah terluka. Di sisi lain, kehidupan Faisal dan Elisa tidak berjalan mulus. Perusahaan mereka mulai goyah. Proyek-proyek kecil yang mereka dapatkan tidak bisa menutupi kerugian. Elisa semakin sering marah-marah, menyalahkan Faisal atas semua kegagalan. Faisal, bagaimana ini? Kita bisa bangkrut, teriak Elisa suatu malam. Aku tidak tahu, Bu. Aku sudah coba. Tapi sepertinya tidak ada yang mau berinvestasi dengan kita, jawab Faisal, frustrasi. Faisal sering merenung. Ia mengingat kembali Citra. Ia mencari di mana-mana, tetapi Citra benar-benar menghilang. Tidak ada jejak. Ia menyesal. Ia menyesal telah memilih ibunya, menyesal telah menghancurkan satu-satunya kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Ia mengambil ponselnya, menatap foto Citra yang tersimpan. Citra, di mana kamu? Aku menyesal, aku benar-benar menyesal, bisiknya. Tapi penyesalan itu tidak bisa mengubah apapun. Citra sudah pergi, dan ia sudah menjadi sosok yang baru. Seorang wanita bernama Kesha Andhara, yang kini sedang dalam perjalanan menuju puncak kesuksesan, yang akan membuat mereka yang pernah menertawakannya terdiam selamanya. Kehidupan Kesha Andhara adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Setiap hari adalah perjuangan, setiap proyek adalah langkah maju. Namun, ia tidak lagi merasa lelah. Tekad yang lahir dari kepingan hati yang hancur kini telah tumbuh menjadi mesin penggerak yang tak kenal lelah. Di bawah bimbingan Ghalib, Kesha mulai memasuki liga yang berbeda, dunia di mana nama Kesha Andhara mulai dikenal dan disegani. Proyek perumahan mewah yang dipegangnya bersama Ghalib adalah sebuah kanvas raksasa yang menantang. Kesha mengabdikan seluruh jiwanya pada setiap detailnya. Ia mendesain interior setiap rumah dengan sentuhan unik, menggabungkan kemewahan dengan kenyamanan, menciptakan ruang yang tidak hanya indah, tetapi juga hangat. Ghalib seringkali datang ke lokasi proyek, tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk berdiskusi dengannya. Saya suka cara Anda menempatkan sentuhan alam di sini, Kesha, ujar Ghalib suatu sore, menunjuk ke sebuah taman vertikal di dalam salah satu rumah contoh. Ini membuat ruangannya terasa lebih hidup. Saya percaya rumah itu harus menjadi tempat peristirahatan jiwa, Tuan Ghalib, jawab Kesha, matanya berbinar. Alam punya cara untuk menyembuhkan. Saya ingin orang-orang yang tinggal di sini merasa damai. Ghalib menatap Kesha dengan kekaguman yang tulus. Ia melihat lebih dari sekadar desainer berbakat. Ia melihat seorang wanita dengan hati yang sensitif, yang telah melalui banyak hal, dan menggunakan bakatnya untuk menyembuhkan luka-lukanya sendiri.
Ia melihat kebaikan yang begitu dalam, yang terpancar dari setiap karya yang Kesha hasilkan. Panggil saja Ghalib, ucap Ghalib, tersenyum. Kita ini rekan kerja. Tidak perlu terlalu formal. Kesha membalas senyumnya. Hubungan profesional mereka perlahan mencair, berubah menjadi persahabatan yang kuat. Ghalib selalu menjadi pendengar yang baik. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Kesha, tetapi ia selalu ada di sana, menawarkan dukungan, baik dalam pekerjaan maupun dalam hal pribadi. Ia sering mengajak Kesha makan siang, berdiskusi tentang banyak hal di luar pekerjaan. Kamu terlihat lebih cerah hari ini, komentar Ghalib suatu kali, saat mereka menikmati kopi. Ya, jawab Kesha, tersenyum tulus. Saya merasa, seperti saya telah menemukan tujuan saya. Ghalib, dulu, saya merasa tersesat. Ghalib mengangguk. Itu hal yang luar biasa. Banyak orang hidup tanpa pernah menemukan tujuan mereka. Kamu sudah selangkah lebih maju. Di sisi lain, kehidupan Faisal dan Elisa semakin terpuruk. Proyek perumahan yang mereka kelola tidak laku. Desainnya ketinggalan zaman, dan reputasi mereka di mata investor semakin memburuk. Elisa terus-menerus menyalahkan Faisal. Kamu ini tidak becus, Faisal. Sudah ibu jodohkan dengan wanita kaya. Kamu tidak juga berhasil menarik investor, teriak Elisa, melempar tumpukan berkas ke lantai. Bagaimana bisa, Bu? Dia tidak mau berinvestasi karena perusahaan kita sudah hancur, jawab Faisal, frustrasi. Ibu pikir menikahiku dengan wanita kaya bisa menyelesaikan semua masalah? Itu bodoh, Bu. Itu bukan jalan keluar. Jaga bicaramu, Faisal. Elisa menampar wajah Faisal. Semua ini salahmu. Kalau saja kamu lebih pintar, kalau saja kamu lebih berani, kita tidak akan seperti ini. Faisal hanya bisa menunduk. Ia merasa seperti pecundang. Hatinya hampa, tak ada lagi kebahagiaan. Ia seringkali melamun, memikirkan Citra. Ia mencari di media sosial, di mana-mana, tetapi nama Citra seperti ditelan bumi. Ia tidak tahu bahwa di kota yang sama, Citra telah hidup dengan nama baru, bangkit dan bersinar, sementara ia dan ibunya tenggelam dalam kegelapan. Suatu hari, Faisal duduk di sebuah kafe. Matanya tak sengaja melihat sebuah majalah properti yang tergeletak di meja. Sampulnya menampilkan sebuah proyek perumahan mewah yang sangat indah. Ia membaca judulnya, rancangan paling diantisipasi tahun ini, proyek Ghalib Property. Ia membuka halaman-halaman di dalamnya, dan melihat foto seorang wanita yang tersenyum penuh percaya diri. Jantung Faisal berdegup kencang. Ia mengenali mata itu, mata yang selalu memancarkan kebaikan. Wajah itu, meskipun berubah, ia masih bisa mengenali garis-garisnya. Wanita itu adalah kepala desainer interior proyek tersebut. Namanya tertulis jelas, Kesha Andhara. Tidak mungkin, bisik Faisal, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin Citra. Citra hanya bisa membuat kue. Namun, ada sesuatu yang familiar dalam sorot mata itu. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuatnya yakin. Itu adalah Citra. Citra yang ia buang, kini menjadi seorang desainer sukses yang bekerja untuk Ghalib, pria yang sangat disegani di kota ini. Bagaimana bisa? Gumam Faisal, pikirannya kacau. Citra pergi. Dia menghilang. Dia tidak mungkin bisa sekuat ini. Penyesalan itu datang lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi ia juga kehilangan masa depan yang mungkin mereka miliki. Citra yang ia remehkan, yang ibunya hina, kini menjadi wanita yang dihormati, sementara ia dan ibunya tenggelam dalam kehancuran. Faisal segera kembali ke rumah. Bu, aku melihat Citra, serunya, napasnya tersengal. Elisa menatapnya sinis. Apalagi, Faisal? Kamu ini sudah gila, ya? Citra sudah pergi bertahun-tahun yang lalu. Apa kau ingin ibu tertawakan lagi? Tidak, Bu. Aku bersumpah. Dia ada di sebuah majalah.
Dia desainer interior terkenal. Namanya Kesha Andhara. Elisa merebut majalah itu dari tangan Faisal. Matanya membelalak kaget. Ia melihat foto Kesha, lalu membaca artikelnya. Tidak mungkin, wajahnya, tidak. Itu bukan dia. Citra itu, dia wanita kampung. Mana mungkin dia bisa seperti ini? Namun, keraguan itu mulai merayap di hati Elisa. Ia melihat kemiripan yang mencolok. Ia merasa seperti disengat. Wanita yang dulu ia tertawakan, wanita yang ia anggap tak berguna, kini menjadi seorang profesional sukses yang namanya dielu-elukan. Dan yang paling parah, wanita itu bekerja untuk Ghalib, pria yang sangat ia kagumi dan yang perusahaannya ia impikan untuk berkolaborasi. Sementara Elisa dan Faisal bergumul dalam penyesalan dan keraguan, Kesha terus melangkah maju. Proyek perumahan mewah itu selesai dengan sukses. Namanya terpampang di mana-mana, di koran, di majalah, di media sosial. Kesha Andhara, sang desainer interior yang inovatif. Ia akhirnya mencapai apa yang ia impikan. Ia berhasil membalas sakit hatinya dengan cara yang paling elegan, dengan kesuksesan yang gemilang. Namun, ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus kembali ke kota asalnya. Ia harus menampakkan diri pada orang-orang yang telah menghinanya. Ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak hancur, bahwa ia telah bangkit. Dan yang paling penting, ia harus memastikan Elisa melihatnya, melihat Kesha Andhara yang baru, yang tak akan pernah lagi bisa ia tertawakan. Panggung sudah siap. Babak baru dari balas dendamnya akan segera dimulai. Waktu adalah sungai yang terus mengalir, membawa segala kenangan dan mengubah segalanya. Bertahun-tahun berlalu sejak Citra meninggalkan kota asalnya, membawa luka yang mendalam dan tekad yang membara. Kini, di kota besar yang gemerlap, ia bukan lagi Citra yang rapuh, melainkan Kesha Andhara, seorang desainer interior yang namanya dikenal dan dihormati di kalangan elit. Kemenangannya terasa manis, seperti buah yang matang di musimnya, hasil dari kerja keras dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Proyek demi proyek berhasil ia selesaikan, selalu dengan sentuhan hati yang membuatnya berbeda. Ghalib, sang investor yang menjadi mentor dan kini sahabat terdekatnya, selalu ada di sisinya, tak henti-hentinya memberikan dukungan. Hubungan mereka kian erat, tak hanya sebatas rekan kerja, tetapi juga dua jiwa yang saling menemukan. Ghalib seringkali melihat kelelahan di mata Kesha, kelelahan yang bukan hanya karena pekerjaan, melainkan juga dari beban masa lalu yang masih ia pikul. "Kamu bekerja terlalu keras, Kesha," kata Ghalib suatu malam, saat mereka sedang memeriksa sketsa di studio Kesha. "Istirahatlah, kesehatanmu lebih penting." Kesha tersenyum, senyum yang kini lebih tulus daripada sebelumnya. "Ini yang membuatku hidup, Ghalib. Ini yang memberiku alasan untuk bangun setiap pagi." "Aku tahu, tapi kamu tidak harus memikul semua beban ini sendirian," jawab Ghalib, suaranya lembut. "Ada aku di sini. Aku akan selalu membantumu." Kesha terdiam. Ia menatap Ghalib, pria yang telah membantunya bangkit dari keterpurukan, pria yang melihatnya bukan hanya sebagai desainer, tetapi sebagai manusia. Ghalib tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, tetapi ia selalu mengerti. Kedamaian yang ia rasakan bersama Ghalib adalah hal yang paling berharga. Di sisi lain kota, kehidupan Faisal dan Elisa bagaikan perahu yang karam di tengah badai. Perusahaan mereka, yang tadinya mereka anggap sebagai jaminan masa depan, kini berada di ambang kebangkrutan. Elisa semakin sering menyalahkan Faisal, dan Faisal hanya bisa pasrah, tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung. "Ini semua gara-gara kamu, Faisal. Seharusnya kamu tidak menolak pernikahan itu," teriak Elisa, melempar vas bunga ke lantai. "Kita akan hancur. Hancur." Faisal hanya bisa duduk di sudut ruangan, tak berdaya. "Bagaimana bisa, Bu? Seharusnya kita tidak mengandalkan uang orang lain. Seharusnya kita bekerja keras." "Diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sudah menghancurkan hidupku," bentak Elisa.
Faisal menutup matanya. Wajah Citra terbayang jelas di benaknya. Ia menyesali setiap kata yang ia ucapkan malam itu. Ia menyesali kelemahannya yang tak berdaya di hadapan ibunya. Ia tahu, kebahagiaan sejati sudah ia buang dengan tangannya sendiri. Setiap hari, ia mencari Citra di media sosial, di berita, dimanapun, tetapi Citra benar-benar menghilang, seolah tak pernah ada. Suatu sore, Faisal sedang berjalan-jalan di sebuah mal mewah, berharap bisa melupakan sejenak masalahnya. Ia melihat sebuah majalah properti yang terpajang di etalase. Matanya terpaku pada sampulnya. Di sana, ada wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Wanita itu tersenyum penuh percaya diri. Matanya memancarkan ketenangan. Di bawah fotonya, tertera nama Kesha Andhara, desainer interior papan atas. Jantung Faisal berdegup kencang. Ia segera membeli majalah itu. Ia membuka halaman-halaman di dalamnya, membaca setiap kata dalam artikel yang mengulas tentang kesuksesan Kesha. Artikel itu memuji karya-karya Kesha, menyebutnya sebagai bakat langka dan fenomena baru di dunia desain. Faisal tak bisa mengalihkan pandangannya dari foto itu. Meskipun penampilannya berbeda, bob pendek, gaya berpakaian yang elegan, ia yakin mata itu adalah mata Citra. Mata yang dulu memancarkan kehangatan dan ketulusan. Ini tidak mungkin. Bisik Faisal, tangannya gemetar. Citra, dia Citra yang membuat kue. Bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Faisal segera pulang, menunjukkan majalah itu kepada ibunya. Elisa menertawakan putranya. Faisal, kamu ini sudah gila, ya? Itu bukan Citra. Citra itu wanita kampung. Mana mungkin dia bisa menjadi desainer terkenal? Matamu sudah kabur, nak. Namun, saat Elisa melihat majalah itu, tawanya langsung terhenti. Matanya membelalak, wajahnya memucat. Tidak mungkin. Ia melihat kemiripan itu. Wajahnya, sorot matanya, itu memang Citra. Wanita yang ia tertawakan, wanita yang ia hina, kini menjadi sosok yang dielu-elukan. Elisa merasa seperti disambar petir. Rasa malu dan amarah memuncak di dadanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang ia anggap tak berharga kini berada di puncak, sementara ia dan putranya terpuruk. Ini pasti kebetulan. Faisal. Nama yang sama, wajah yang mirip. Bukan dia, kata Elisa, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun ia tahu jauh di lubuk hatinya, ia salah. Faisal menggeleng. Tidak, Bu. Ini dia. Aku yakin. Hanya matanya yang tidak pernah berubah. Aku bisa lihat. Penyesalan di hati Faisal semakin dalam. Ia menyadari, ia tidak hanya telah kehilangan istrinya, tetapi juga kesempatan untuk hidup bahagia. Citra, yang dulu selalu ada di sisinya, kini menjadi sosok yang tak terjangkau. Ia merindukan masa lalu, masa di mana kebahagiaan mereka terasa begitu sederhana. Di sisi lain, Kesha, dengan kesuksesannya yang gemilang, merasa bahwa ia akhirnya siap. Ia merasa bahwa ia telah mengumpulkan cukup kekuatan, cukup keberanian, untuk menghadapi masa lalunya. Ia menghubungi Ghalib, meminta bantuannya untuk mengatur sebuah pertemuan. Aku ingin kembali ke kota asalku, Ghalib, kata Kesha. Aku ingin menghadiri sebuah acara. Ghalib menatapnya, mengerti tanpa banyak kata. Ia tahu, ini bukan hanya tentang menghadiri acara, tetapi tentang konfrontasi yang tak terhindarkan. Aku akan menemanimu, jawab Ghalib, senyumnya menenangkan. Aku akan ada di sana. Kesha mengangguk. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia punya Ghalib. Ia punya dirinya yang baru, Kesha Andhara, yang tak akan lagi bisa diinjak-injak. Panggung sudah siap. Babak baru dari balas dendamnya akan segera dimulai.
Dan kali ini, ia akan memastikan tawa Elisa akan berubah menjadi kebisuan yang abadi. Angin malam di kota besar terasa berbeda. Ia membawa aroma kesuksesan, gemerlap lampu, dan denting tawa dari sebuah pesta gala mewah yang sedang berlangsung di Hotel Bintang 5. Citra, yang kini dikenal sebagai Kesha Andhara, berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, rambut bobnya ditata rapi, dan senyum tipis terlukis di bibirnya. Ia tidak lagi melihat Citra yang rapuh, melainkan Kesha yang penuh percaya diri. Ghalib menghampirinya, mengenakan setelan jas yang pas di tubuhnya. Matanya memancarkan kekaguman yang tulus. "Kamu terlihat sangat cantik malam ini, Kesha." "Terima kasih, Ghalib. Kamu juga terlihat luar biasa," jawab Kesha. Ia menatap Ghalib, pria yang telah menjadi pilar kekuatannya, pria yang memandangnya dengan penuh hormat. "Aku gugup." "Jangan gugup," bisik Ghalib, menggenggam tangan Kesha dengan lembut. "Ingat, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu adalah Kesha Andhara, desainer yang dihormati. Anggap saja ini sebagai panggungmu. Kamu sudah bekerja keras untuk sampai di sini." Kesha mengangguk, napasnya terasa lebih lega. Mereka melangkah ke dalam ballroom. Musik klasik menyambut mereka, dan ruangan itu dipenuhi oleh para pengusaha, sosialita, dan figur-figur penting di kota ini. Ghalib memperkenalkan Kesha kepada semua orang sebagai rekan kerjanya yang paling berharga dan kepala desainer di semua proyeknya. Setiap orang menyambut Kesha dengan senyuman dan pujian. Ia merasa seperti putri di negeri dongeng, bukan lagi Cinderella yang diusir. Di sudut lain ruangan, Faisal dan Elisa hadir. Mereka mencoba berinteraksi dengan orang-orang penting, mencoba mencari celah untuk mendapatkan investor. Namun, setiap kali mereka mencoba, mereka selalu diacuhkan. Reputasi mereka sudah hancur. Elisa tampak gelisah, sementara Faisal terlihat lelah dan putus asa. "Bagaimana ini, Faisal? Tidak ada yang mau bicara dengan kita," bisik Elisa. "Semua orang menjauhi kita. Kita harus mencari cara untuk menarik perhatian mereka." "Aku tidak tahu lagi, Bu," jawab Faisal, suaranya parau. Mungkin sudah saatnya kita menyerah." "Tidak. Aku tidak akan menyerah," bentak Elisa. Matanya menyapu seisi ruangan, mencari mangsa. Lalu, matanya terhenti pada sosok seorang wanita yang sedang berdiri di samping Ghalib. Sosok itu tampak begitu anggun, dikelilingi oleh banyak orang yang menghormatinya. "Faisal, lihat itu," bisik Elisa, jarinya menunjuk ke arah Kesha. "Itu Ghalib, dan siapa wanita di sampingnya itu? Dia terlihat sangat familiar." Faisal mendongak, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sosok itu dengan jelas. Rambut bob pendek, gaun elegan, dan senyum yang memancarkan aura ketenangan. Namun, yang paling ia kenali adalah mata itu. Mata yang sama seperti mata Citra. "Citra," bisik Faisal, matanya membelalak. "Jangan bodoh, Faisal. Itu bukan Citra. Citra tidak mungkin bisa berada di tempat seperti ini," hardik Elisa. "Itu pasti Kesha Andhara yang ada di majalah itu. Tapi, kenapa dia terlihat sangat mirip dengan wanita itu?" Elisa dan Faisal saling pandang. Ada keraguan dan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang mereka buang, wanita yang mereka hina, kini berada di puncak kesuksesan. Faisal, yang dilanda penyesalan, memberanikan diri. Ia berjalan mendekat ke arah Kesha. Elisa mengikutinya, penasaran dan marah. "Citra, apakah itu benar-benar kamu?" tanya Faisal, suaranya gemetar. Aku tidak percaya." Kesha menoleh. Ia menatap Faisal, matanya dingin. Ia tersenyum,
Senyum yang sama sekali tidak memancarkan kehangatan. Maaf, Anda salah orang. Nama saya Kesha Andhara. Tidak mungkin. Aku tahu mata itu. Itu mata istriku, seru Faisal, suaranya meninggi. Beberapa orang di sekitar mereka mulai menoleh. Faisal, apa-apaan kamu ini? Elisa maju, menarik tangan putranya. Dia bukan Citra. Dia wanita terhormat. Jangan mempermalukan kita. Kesha menatap Elisa. Senyumnya semakin lebar, penuh makna. Benar, Nyonya. Saya bukan Citra. Nama saya Kesha Andhara. Dan saya diundang ke sini. Tiba-tiba, seorang pria parubaya, salah satu pengusaha properti kenalan Elisa, menghampiri mereka. Elisa, apa kabar? Sapa pria itu, ramah. Oh, Tuan Baskoro. Kabar baik, jawab Elisa, berusaha tersenyum. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Tuan Baskoro. Semua orang membicarakan kalian. Aku dengar perusahaanmu diambang kebangkrutan. Elisa, aku turut prihatin. Wajah Elisa memucat. Ia melihat Tuan Baskoro melirik ke arah Kesha, lalu tersenyum. Tapi, aku dengar kamu akan menjodohkan Faisal dengan putri temanmu. Apa itu benar? Tanya Tuan Baskoro, suaranya pelan. Aku dengar ini semua demi menyelamatkan perusahaan. Pantas saja kamu menceraikan anak itu. Darah Elisa berdesir. Informasi itu seharusnya menjadi rahasia. Hanya diketahui oleh lingkaran terbatas. Tapi sekarang, Tuan Baskoro mengatakannya di depan umum. Elisa melirik Kesha. Matanya memancarkan kebencian. Tidak benar, bantah Elisa, suaranya gemetar. Tuan Baskoro menggeleng. Aku dengar dari orang yang paling bisa dipercaya. Aku dengar, kamu membuat skenario itu untuk menutupi kebangkrutanmu. Menjodohkan putramu dengan wanita kaya, lalu mengorbankan istri putramu demi uang. Elisa, itu perbuatan yang sangat keji. Seketika, tatapan iba dan cemooh dari orang-orang di sekitar mereka tertuju pada Elisa. Elisa merasa seperti disambar petir. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia ingin berteriak, membantah, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Rahasia tergelapnya sudah terungkap. Kesha hanya berdiri diam, menyaksikan semuanya. Ia tidak perlu berbicara. Ia tidak perlu membalas. Tuan Baskoro, yang juga seorang kenalan Ghalib, secara tidak sengaja telah menjadi alatnya. Balas dendamnya dimulai, dan ia tidak perlu melakukan apapun. Wajah Elisa memerah padam. Ia menatap Kesha dengan mata penuh kebencian. Kau yang menyebarkan ini, kan? Desis Elisa. Kau kembali untuk menghancurkanku. Kesha tersenyum, senyum yang kini penuh kemenangan. Saya tidak perlu melakukan apapun, Nyonya. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Aku akan menghancurkanmu, Citra. Aku bersumpah, teriak Elisa, tak lagi bisa menahan amarahnya. Faisal menatap Kesha dengan mata penuh penyesalan. Ia melihat wanita yang dulu ia kenal. Kini, wanita itu bukan hanya sukses, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak terduga. Ia melihat kebangkitan Citra, dan ia sadar, ia telah membuang permata yang sangat berharga demi sebuah kehormatan palsu. Penyesalan itu kini berubah menjadi penderitaan yang tak terperikan. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia harus melihatnya di hadapannya, bersinar terang, tak tergapai. Malam itu, bukan hanya Citra yang menang, tetapi juga kebenaran yang terungkap, menghancurkan Elisa dan Faisal yang sombong dan naif. Kekacauan yang terjadi di pesta gala itu adalah pemicu. Wajah Elisa yang memerah pada menahan amarah, tatapan Faisal yang hampa, dan sorot mata Citra yang tenang menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi para tamu.
Malam yang seharusnya menjadi ajang pameran kemewahan, berubah menjadi panggung drama yang tak terduga. Di luar ballroom yang hiruk-pikuk, Elisa menarik tangan Faisal dengan kasar, membawanya ke koridor yang sepi. "Faisal, kau lihat? Wanita itu. Dia kembali untuk menghancurkan kita," desis Elisa. Suaranya bergetar menahan amarah. "Dia pasti menyuap pria itu untuk mempermalukan kita." "Bu, tidak ada yang bisa disuap. Mereka mengatakan yang sebenarnya," jawab Faisal. Suaranya putus asa. "Kita memang diambang kebangkrutan. Dan ibu memang berniat menjodohkanku dengan putri Tuan Arman untuk menyelamatkan perusahaan." Elisa menampar Faisal. Tamparan itu tak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga mental. "Jangan pernah membantah ibu." "Tidak. Ibu tidak akan membiarkan wanita itu menang," teriak Elisa. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus tunjukkan padanya bahwa kita tidak hancur." Sementara Elisa dan Faisal bergumul dalam keputusasaan, Kesha dan Ghalib berdiri di sudut ruangan, mengamati dari jauh. Ghalib menatap Kesha, matanya penuh tanya. "Siapa mereka, Kesha? Dan apa yang sebenarnya terjadi?" Kesha menghela napas. "Pria itu adalah Faisal, mantan suamiku. Wanita itu, ibunya, Elisa. Mereka adalah orang yang telah menghancurkan hidupku, Ghalib." Ghalib terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan amarah. Mereka yang melakukan ini padamu." Kesha mengangguk. "Ya." Tawa Elisa di wajahku malam itu, saat Faisal menjatuhkan talak, itu adalah pemicu. Aku tidak akan pernah melupakan tawa itu. Ghalib menatap Kesha dengan mata penuh iba. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi," bisik Ghalib, menggenggam tangan Kesha. "Aku akan selalu ada di sisimu." Keesokan harinya, berita tentang kekacauan di pesta gala menyebar luas. Reputasi Elisa dan Faisal hancur total. Telepon Elisa tak henti-hentinya berdering. Dari teman-teman yang mencemooh hingga klien yang membatalkan proyek. Pintu-pintu lingkaran sosial yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. "Aku tidak percaya. Wanita itu membuat kita hancur," teriak Elisa, melempar ponselnya ke dinding. "Bukan dia, Bu. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri," jawab Faisal, suaranya datar. "Ibu yang memulainya. Ibu yang menertawakan Citra. Ibu yang menjodohkanku demi uang. Sekarang, semua orang tahu kebenaran itu." Elisa terdiam, matanya kosong. Ia tahu, Faisal benar. Ia telah menggali kuburannya sendiri. Sementara itu, Kesha kembali ke studionya, ditemani Ghalib. Ia duduk di depan laptopnya, mencari informasi tentang perusahaan Faisal dan Elisa. Data-data yang ia temukan mengkonfirmasi semua yang ia dengar di pesta gala. Perusahaan mereka memang diambang kebangkrutan. Mereka memiliki hutang yang sangat besar, dan tidak ada investor yang mau membantu. "Mereka sudah hancur, Kesha," kata Ghalib, menatap monitor. "Aku tahu," jawab Kesha. "Tapi aku tidak ingin mereka hancur begitu saja. Aku ingin mereka tahu siapa yang menghancurkan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa kehancuran mereka adalah buah dari perbuatan mereka sendiri." Kesha mengambil ponselnya dan menelepon seorang pengacara yang ia kenal. "Pak Ardi, saya ingin membeli perusahaan yang hampir bangkrut. Perusahaan bernama Wibisono Property." Ghalib menatap Kesha dengan takjub. Kamu mau membeli perusahaan mereka?" "Ya," jawab Kesha. "Aku tidak akan membiarkan mereka bangkrut. Aku akan membelinya. Aku akan mengambil alih perusahaan mereka. Dan aku akan mengubahnya menjadi perusahaan desain interior milikku." Itu adalah langkah yang sangat cerdas," kata Ghalib, tersenyum. "Kamu tidak hanya akan membalas dendam, tetapi kamu juga akan menciptakan sebuah kerajaan."
Keesokan harinya, Kesha dan pengacaranya, Pak Ardi, mendatangi kantor Faisal dan Elisa. Kantor itu terlihat sepi dan kotor. Tidak ada karyawan. Hanya ada tumpukan berkas yang berserakan di mana-mana. Faisal dan Elisa menatap Kesha dengan mata terbelalak. "Kau, untuk apa kau datang kemari, Citra?" bentak Elisa. "Maaf, nama saya Kesha Andhara," jawab Kesha, suaranya tenang. "Saya datang kemari untuk menyelamatkan perusahaan Anda." Elisa tertawa sinis. "Menyelamatkan? Apa yang kau tahu tentang bisnis, Citra? Kau hanya wanita miskin yang bisa membuat kue." "Saya tahu banyak, Nyonya," jawab Kesha. "Saya tahu Anda diambang kebangkrutan. Saya tahu Anda memiliki hutang yang sangat besar. Dan saya tahu tidak ada yang mau membantu Anda." Wajah Elisa memucat. Ia menatap Kesha dengan ketakutan. "Apa maumu?" "Saya ingin membeli perusahaan ini," kata Kesha, menyerahkan sebuah amplop kepada Faisal. "Semua dokumen sudah saya siapkan. Anda hanya perlu menandatanganinya." Faisal membuka amplop itu. Ia membaca dokumen-dokumen itu dengan saksama. Matanya membelalak. Tawaran Kesha jauh lebih besar dari nilai perusahaan mereka. Kesha tidak hanya ingin membeli perusahaan, tetapi juga melunasi semua hutang mereka. Kau gila?" tanya Faisal, tidak percaya. "Tidak, saya tidak gila," jawab Kesha. "Saya hanya ingin memberikan kesempatan kedua kepada perusahaan ini. Saya akan mengubahnya menjadi perusahaan desain interior saya. Dan saya akan pastikan, perusahaan ini akan menjadi salah satu yang terbesar di kota ini." Elisa merebut dokumen itu dari tangan Faisal. "Tidak. Aku tidak akan pernah menjualnya padamu. Aku tidak akan membiarkanmu menang." "Terserah Anda, Nyonya," jawab Kesha. "Tapi jika Anda tidak menandatanganinya, Anda akan kehilangan segalanya. Rumah Anda, mobil Anda, semuanya akan disita oleh bank. Anda akan menjadi gelandangan. Saya pikir ini adalah tawaran terbaik yang bisa Anda dapatkan." Elisa menatap Kesha, lalu menatap Faisal. Ia tahu, Kesha benar. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Elisa mengambil pena dan menandatangani dokumen itu. Faisal juga menandatanganinya. "Selesai," kata Pak Ardi. "Mulai hari ini, perusahaan ini secara resmi milik Nona Kesha Andhara." Kesha menatap Elisa dan Faisal. "Kalian bisa pergi sekarang. Saya akan mengubah tempat ini menjadi kantor baru saya." Elisa menatap Kesha dengan kebencian yang mendalam. "Kau menang, Citra," bisik Elisa, "tapi ini belum berakhir. Aku akan membalasmu." Kesha hanya tersenyum. "Saya tidak takut, Nyonya. Dan saya tidak menang. Saya hanya menanam benih yang sudah Anda tabur. Apa yang Anda tuai adalah hasil dari perbuatan Anda sendiri. Selamat tinggal, Faisal. Saya harap Anda bisa hidup dengan pilihan yang Anda buat." Kesha berbalik dan berjalan keluar dari kantor itu, meninggalkan Elisa dan Faisal yang hancur dalam kehampaan. Balas dendamnya telah dimulai. Ia tidak hanya membalas dengan cara yang elegan, tetapi juga dengan cara yang cerdas. Ia tidak menghancurkan mereka. Ia hanya mengambil alih apa yang mereka miliki, dan menunjukkan kepada mereka bahwa kehancuran mereka adalah hasil dari keangkuhan mereka sendiri. Dan ia akan membangun sebuah kerajaan di atas puing-puing kehancuran mereka. Sebuah kerajaan yang akan membuatnya menjadi ratu. Pintu kantor yang dulu penuh dengan kesombongan kini tertutup. Di dalamnya, keheningan membungkus Faisal dan Elisa. Kehampaan itu terasa begitu pekat, lebih berat dari tumpukan hutang yang baru saja dilunasi oleh wanita yang mereka hina. Tatapan Elisa kosong. Ia tidak bisa memproses kenyataan. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa ia adalah pemenang,
seorang ratu yang tidak terkalahkan. Namun kini, ia hanyalah seorang ratu tanpa mahkota, dikalahkan oleh Cinderella yang ia buang. "Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Faisal, suaranya parau. Elisa tidak menjawab. Ia hanya duduk terdiam, matanya menatap ke kejauhan, seolah mencari-cari sisa-sisa kejayaannya yang telah lenyap. Ia merasa sangat malu. Dunia yang ia kenal, dunia di mana ia dihormati, kini mencampakkannya. Ia membayangkan bisik-bisik dan tatapan sinis dari teman-teman arisannya, dari para pengusaha yang dulu mengemis perhatiannya. "Kita akan hancur, Faisal. Kita tidak punya apa-apa lagi," bisik Elisa, suaranya bergetar. Faisal menunduk. "Kita masih punya rumah, Bu. Kita masih punya satu sama lain." "Rumah? Apa gunanya rumah besar kalau kita tidak punya kehormatan?" bentak Elisa, air matanya kini mengalir. "Citra wanita itu, dia berhasil menghancurkanku." Faisal menatap ibunya. Ia tahu, Elisa salah. Bukan Citra yang menghancurkan mereka. Mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri. Keangkuhan, kesombongan, dan kebodohan mereka yang telah membawa mereka pada kehancuran ini. Sementara itu, di luar kantor yang kini menjadi miliknya, Kesha tersenyum. Ia menatap gedung itu. Tidak ada lagi tumpukan berkas kotor. Tidak ada lagi aura putus asa. Yang ada hanyalah sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan masa depannya. Ghalib menghampirinya. "Kamu benar-benar melakukannya, Kesha," kata Ghalib, matanya penuh kekaguman. "Kamu membalas mereka dengan cara yang paling cerdas. Kamu tidak menghancurkan mereka, kamu hanya mengambil alih apa yang mereka miliki." "Aku tidak ingin menghancurkan mereka, Ghalib. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih baik dari mereka. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka miliki," jawab Kesha. "Aku ingin mengubah tempat ini menjadi kantor pusat, Kesha Andhara Interior Design." "Aku akan membantumu," kata Ghalib, menggenggam tangan Kesha. "Kita akan membangunnya bersama." Kesha dan timnya segera memulai pekerjaan. Gedung yang dulunya kusam dan tak terurus, kini perlahan-lahan berubah. Dinding-dindingnya dicat ulang dengan warna-warna cerah, perabotan-perabotan baru yang elegan mulai ditempatkan di setiap sudut ruangan. Aura kehangatan dan keindahan mulai menyelimuti tempat itu. Berita tentang Kesha yang mengakuisisi perusahaan Faisal dan Elisa menyebar dengan cepat di kalangan pengusaha dan sosialita. Mereka terkejut dan terheran-heran. Citra? Wanita yang dulu diceraikan Faisal? Dia kembali sebagai Kesha Andhara? Dan dia membeli perusahaan mereka. Berita ini menjadi topik utama di setiap acara dan pertemuan sosial. Nama Kesha Andhara semakin dikenal, tidak hanya sebagai desainer berbakat, tetapi juga sebagai wanita yang tangguh dan cerdas. Sebaliknya, nama Elisa dan Faisal kini menjadi bahan gosip dan cemoohan. Suatu hari, Elisa memberanikan diri menelepon beberapa teman arisannya. "Hai, Dewi, kau sudah tahu, kan? Aku baru saja menjual perusahaanku. Aku mau istirahat dulu." Di seberang sana, tawa Dewi terdengar sinis. "Menjual? Atau bangkrut, Elisa? Dan kau menjualnya pada siapa? Pada wanita yang kau hina dulu? Astaga, Elisa, kau sudah jatuh sejatuh-jatuhnya." Elisa merasa seperti ditampar. Ia segera mematikan teleponnya. Ia mencoba menghubungi teman-teman yang lain, tetapi tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Ia kini menjadi wanita yang terasing, diusir dari lingkaran sosial yang sangat ia banggakan. "Mereka semua membenciku, Faisal. Mereka semua menertawakanku," bisik Elisa, air matanya mengalir. Faisal hanya bisa memeluk ibunya. Ia tahu, ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka.
Elisa, yang dulu suka menertawakan orang lain, kini menjadi objek tertawaan. Suatu sore, saat Kesha sedang memeriksa salah satu ruangan di kantor barunya, pintu terbuka. Faisal masuk. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. "Ada apa, Faisal?" tanya Kesha. Suaranya tenang. Aku hanya ingin melihatmu," jawab Faisal. Matanya menatap Kesha dengan penuh penyesalan. "Aku tidak percaya kau benar-benar melakukannya. Kau berhasil. Aku menyesal, Citra. Aku menyesal telah meninggalkanmu." "Sudah terlambat, Faisal," jawab Kesha. "Kamu tidak hanya meninggalkan Citra. Kamu juga membuang kebahagiaanmu sendiri. Kamu lebih memilih kehormatan palsu daripada cinta yang tulus. Dan sekarang, kamu sudah kehilangan segalanya." Aku tahu aku salah," bisik Faisal, air matanya menetes. Bisakah kita kembali seperti dulu, Citra?" Kesha menggeleng. "Tidak, Faisal. Citra yang kamu kenal sudah mati. Aku adalah Kesha. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak membencimu, Faisal. Aku hanya kasihan padamu. Kau adalah pria yang terlalu lemah, yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri." Faisal menunduk, tak bisa berkata-kata. Ia tahu, Kesha benar. Ia adalah pria yang lemah, yang selalu bergantung pada ibunya. Ia telah kehilangan Citra, dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. "Pergilah, Faisal," kata Kesha. "Aku harus bekerja. Aku punya masa depan yang harus aku bangun." Faisal berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Ia meninggalkan Kesha yang kini berdiri tegak, memancarkan aura kemenangan. Faisal tahu, ia tidak hanya kehilangan Citra. Ia kehilangan kesempatan untuk hidup bahagia. Ia adalah raja tanpa kerajaan, dan ia harus melihat ratunya berdiri di atas tahta yang ia bangun sendiri. Sementara itu, di rumahnya, Elisa menatap kosong keluar jendela. Ia melihat mobil-mobil mewah yang melintas, mendengar tawa dari pesta-pesta yang diadakan di rumah tetangganya. Ia merasa terasing, diusir dari dunia yang dulu ia pimpin. Ia merasakan dinginnya karma yang membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Ia telah menanam benih kebencian, dan kini ia menuai kehancuran yang tak berujung. Hari-hari Elisa terasa seperti abu. Ia tak lagi menghadiri arisan, tak lagi menikmati pesta, dan tak lagi menerima telepon dari teman-teman sosialitanya. Dulu, namanya adalah jaminan kehormatan, kini hanyalah bisik-bisik yang penuh cemooh. Ia hidup dalam bayang-bayang kejayaannya yang telah musnah. Rumah mewah yang dulu menjadi istananya kini terasa seperti penjara, penuh dengan kenangan pahit yang tak bisa ia lepaskan. "Kenapa mereka semua menghindariku, Faisal?" tanya Elisa, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menghubungi teman-teman yang dulu sering menyanjungnya, tetapi tak satu pun yang mau mengangkat teleponnya. "Bu, mereka tidak lagi melihat ibu sebagai Elisa yang kaya raya," jawab Faisal, suaranya pelan. "Mereka melihat ibu sebagai Elisa yang hancur. Ibu yang sudah jatuh." Elisa menampar wajah Faisal. "Diam. Aku tidak pernah jatuh. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawakanku," teriaknya. Namun, di balik amarah itu, ada ketakutan yang mendalam. Ia takut sendirian. Ia takut tidak diakui. Tawa Citra yang dulu ia ejek kini kembali menghantuinya. Tawa itu, yang dulu adalah suara kemenangan, kini adalah suara balas dendam yang begitu elegan dan mematikan. Citra tidak perlu membalas dengan kekerasan. Ia membalas dengan kesuksesan yang gemilang, dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Elisa. Suatu sore, Elisa melihat berita di televisi. Sebuah acara peluncuran proyek properti baru, yang dihadiri oleh Ghalib, sang pengusaha sukses. Elisa terdiam.
Ia melihat Ghalib tersenyum dan berbicara dengan seorang wanita yang sangat familiar di sampingnya. Wanita itu adalah Kesha Andhara. Dengan gaun anggun dan senyum percaya diri, Kesha berdiri di samping Ghalib, seolah-olah ia adalah ratu di sana. "Faisal, lihat itu," bisik Elisa, jarinya menunjuk ke layar televisi. "Lihat wanita itu, dia benar-benar berhasil. Dia bahkan bisa berdiri di samping Ghalib." Faisal menoleh. Ia melihat Kesha yang begitu bersinar, begitu bahagia. Hatinya terasa sakit. Ia teringat kembali pada hari-hari mereka. Hari-hari yang sederhana, hari-hari yang penuh dengan tawa dan cinta. Ia teringat bagaimana ia menghancurkan semuanya demi kehormatan palsu. "Dia bukan lagi Citra yang kita kenal, Bu," kata Faisal, suaranya bergetar. "Dia adalah Kesha Andhara, wanita yang dihormati." Elisa menatap Faisal, matanya kosong. Kau membantunya, Faisal?" "Tidak, Bu," jawab Faisal. Aku hanya melihatnya dari jauh. Dia sudah tidak butuh bantuanku." Elisa merasa sangat frustrasi. Ia mengambil vas bunga di atas meja, melemparnya ke televisi, membuat layar itu hancur berkeping-keping. "Tidak, aku tidak akan membiarkan wanita itu menang," teriaknya. Faisal hanya bisa duduk terdiam. Ia tahu, ibunya sudah gila. Keangkuhan dan kesombongan telah membutakan matanya. Elisa tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan. Sementara itu, Kesha tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Elisa dan Faisal. Ia sibuk membangun kerajaannya. Kantor barunya yang dulu adalah kantor Faisal kini telah berubah menjadi surga desain. Setiap hari, ia dan timnya bekerja keras, menciptakan karya-karya yang luar biasa. Ghalib selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan motivasi. "Kamu punya bakat yang luar biasa, Kesha," kata Ghalib suatu hari, menatap Kesha yang sedang sibuk menggambar. "Kamu tidak hanya merancang ruangan, tetapi kamu juga merancang kebahagiaan." Kesha tersenyum. "Terima kasih, Ghalib. Aku tidak akan sampai di sini tanpa bantuanmu." "Kamu yang melakukannya, Kesha," jawab Ghalib. "Aku hanya memberimu kesempatan. Kamu yang membuktikan dirimu." Hubungan mereka semakin dekat. Ghalib tidak lagi hanya melihat Kesha sebagai rekan kerja, tetapi sebagai wanita yang ia kagumi dan cintai. Ia melihat semua luka yang pernah dialami Kesha, dan ia ingin menjadi orang yang bisa menyembuhkannya. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam, Ghalib mengambil tangan Kesha. "Aku ingin bertanya padamu," bisik Ghalib. "Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku? Lebih dari sekadar rekan kerja atau teman?" Kesha menatap Ghalib, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan ada pria yang mencintainya setelah semua yang ia lalui. Aku takut, Ghalib," bisik Kesha. "Aku takut akan ada luka lagi." "Aku tidak akan menyakitimu, Kesha," jawab Ghalib. "Aku akan menjagamu. Aku akan melindungimu. Aku berjanji." Kesha menghela napas. Ia menatap mata Ghalib, mata yang penuh ketulusan. Ia tahu, Ghalib adalah pria yang berbeda dari Faisal. Ghalib adalah pria yang kuat, yang tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Aku mau, Ghalib," bisik Kesha. Ghalib tersenyum, senyum yang begitu tulus. Ia mengambil tangan Kesha, menciumnya, seolah ia baru saja menemukan harta karun terbesarnya. Malam itu, Kesha tidak hanya menemukan cinta baru, tetapi juga menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia bisa memulai hidup baru. Sementara itu, di rumahnya, Faisal dan Elisa hidup dalam kehampaan. Elisa mencoba segala cara untuk kembali ke lingkaran sosialnya, tetapi ia selalu ditolak. Ia mencoba meminta bantuan teman-teman lamanya,
tetapi mereka semua menolaknya. "Kau lihat, Faisal," bisik Elisa, matanya penuh air mata. "Mereka semua meninggalkanku. Mereka semua menertawakanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Faisal memeluk ibunya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Keangkuhan Elisa telah menghancurkan mereka. Ia telah kehilangan istrinya, dan ia harus melihat ibunya menderita. Penyesalannya semakin dalam. Ia tahu, ia harus hidup dengan kenyataan pahit ini. Ia telah membuang permata, dan sekarang, permata itu bersinar terang di tempat yang tak bisa ia capai. Langit senja diwarnai jingga dan ungu, melukiskan pemandangan yang indah di balik jendela kantor baru Kesha. Ia duduk di kursinya, menatap matahari terbenam. Hatinya terasa damai, sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memejamkan mata, membiarkan bayangan masa lalu melintas. Tawa Elisa yang sinis, talak Faisal yang menyakitkan, dan kesepian yang ia rasakan saat memulai semuanya dari nol. Namun, semua kenangan itu tidak lagi terasa perih. Mereka adalah bagian dari dirinya, bagian dari perjalanan yang telah membuatnya menjadi Kesha Andhara yang sekarang. Ponselnya berdering, menampilkan nama Ghalib. "Sudah selesai, sayang?" tanya Ghalib, suaranya lembut. "Ya, Ghalib. Aku sudah mau pulang," jawab Kesha, senyumnya terukir. "Aku akan menjemputmu. Kita makan malam, ya?" "Baiklah, aku tunggu," jawab Kesha. Ia mematikan ponselnya, merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Ghalib adalah pria yang sempurna. Ia tidak hanya mencintai Kesha, tetapi juga menerima seluruh masa lalunya, semua luka yang pernah ia rasakan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang lain, Faisal duduk di sebuah kafe sederhana. Ia menatap kosong ke cangkir kopinya. Hidupnya terasa hampa. Perusahaan mereka sudah menjadi milik Kesha, dan Elisa kini hidup dalam keputusasaan, menjadi tawanan di rumahnya sendiri. Faisal seringkali melamun, mengingat kembali senyum Citra, kehangatan pelukannya, dan cara Citra menyemangatinya. Ia merindukan semua itu, dan penyesalannya terasa begitu berat, seolah-olah ia sedang memikul gunung. Suatu hari, ia melihat sebuah artikel di koran. Foto Kesha Andhara dan Ghalib terpampang di sana, mengumumkan rencana pernikahan mereka. Jantung Faisal terasa seperti diremas. Pernikahan? Dengan Ghalib? Pria yang ia kagumi? Wanita yang ia buang kini akan menikah dengan pria yang ia impikan untuk menjadi mitranya. Faisal segera pulang ke rumah, menunjukkan koran itu kepada ibunya. Elisa menatap koran itu, matanya membelalak. Tidak, tidak mungkin. Wanita itu, dia akan menikah dengan Ghalib, teriaknya, air matanya mengalir. Ini tidak adil. Memang tidak adil, Bu, jawab Faisal. Kita yang tidak adil padanya. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan wanita itu bahagia, teriak Elisa. Sudah, Bu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Faisal, suaranya putus asa. Kita sudah kehilangan segalanya. Dan dia pantas bahagia. Elisa hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah dikalahkan. Balas dendam Citra tidak hanya mengambil apa yang ia miliki, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Sementara Elisa tenggelam dalam keputusasaan, Faisal merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia harus berbicara dengan Citra. Sekali lagi. Ia harus meminta maaf. Sekali lagi. Ia harus melihatnya. Sekali lagi. Ia mencari informasi tentang Kesha, dan akhirnya menemukan alamat kantornya. Dengan hati yang berdebar, ia pergi ke sana. Ketika ia tiba di kantor Kesha, ia terkejut melihat perubahannya. Tempat itu tidak lagi terlihat seperti kantor yang kusam. Ia terlihat seperti istana modern, penuh dengan desain-desain yang indah. Ia memberanikan diri masuk,
dan meminta bertemu dengan Nona Kesha Andhara. Seorang asisten mengantarnya ke sebuah ruangan, dan di sana, Faisal melihat Kesha. Ia sedang duduk di kursinya, tersenyum, berbicara dengan seseorang di telepon. Rambutnya yang pendek, gaun yang ia kenakan, semuanya membuatnya terlihat sangat berbeda dari Citra yang ia kenal. Namun, mata itu tidak pernah berubah. "Faisal?" tanya Kesha, setelah selesai menelepon. Suaranya tenang, tanpa emosi. "Citra," bisik Faisal, matanya berkaca-kaca. "Maaf, nama saya Kesha," jawab Kesha, suaranya dingin. "Ada yang bisa saya bantu?" Aku hanya ingin bertemu denganmu," kata Faisal, suaranya bergetar. Aku ingin meminta maaf." Kesha menatapnya. Ia tidak membenci Faisal. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang begitu lemah, yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. "Penyesalanmu terlambat, Faisal," jawab Kesha. "Dan aku sudah memaafkanmu. Aku sudah melupakan semuanya. Aku sudah memulai hidup baru. Tapi, aku masih mencintaimu, Citra," bisik Faisal. "Aku tahu aku bodoh. Aku lemah. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Bisakah kita kembali seperti dulu?" Kesha menggeleng. "Tidak, Faisal. Citra yang kamu kenal sudah mati. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak ingin berurusan denganmu lagi." Faisal menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, Kesha benar. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah membuang permata yang sangat berharga. Aku mengerti," bisik Faisal. "Aku harap kau bahagia, Citra." Kesha hanya menatapnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya melihat Faisal berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Ia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya, tetapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan kedamaian yang ia rasakan. Ghalib masuk ke ruangan itu, menatap Kesha dengan mata penuh perhatian. "Faisal?" tanya Ghalib. Kesha mengangguk. "Ya, dia datang untuk meminta maaf." "Dan apa yang kamu katakan?" "Aku katakan padanya, aku sudah memaafkannya," jawab Kesha. "Dan aku katakan padanya, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan." Ghalib memeluk Kesha. "Kamu sangat kuat, sayang," bisik Ghalib. "Aku bangga padamu." Kesha membalas pelukan Ghalib. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari balas dendam, tetapi dari kedamaian yang ia temukan di hatinya sendiri. Ia tidak lagi harus hidup dalam kebencian. Ia bisa hidup dalam cinta, dan ia akan memulai hidup baru dengan Ghalib, pria yang mencintainya apa adanya. Setelah Faisal pergi, meninggalkan Kesha dengan penyesalan yang tak terucapkan, sebuah babak baru dimulai. Bukan lagi babak balas dendam, melainkan babak penyembuhan. Pertemuan singkat itu, alih-alih membuka kembali luka lama, justru menjadi penutup yang damai. Kesha menyadari, ia tidak lagi membenci Faisal. Rasa sakit itu telah berganti menjadi rasa kasihan. Kasihan pada pria yang terlalu lemah untuk berdiri di atas kakinya sendiri. "Kamu baik-baik saja?" tanya Ghalib. Suaranya penuh kekhawatiran saat melihat raut wajah Kesha. Ia tahu pertemuan dengan Faisal pasti membawa kembali kenangan lama. Kesha tersenyum, senyum yang kini terasa lebih ringan. "Aku baik-baik saja, Ghalib. Justru, aku merasa lega. Aku akhirnya bisa melepaskannya. Aku tidak lagi merasa terikat dengan masa lalu." Ghalib mengusap rambut Kesha dengan lembut. "Aku tahu itu. Kamu sudah melangkah jauh. Kamu sudah sangat kuat. Itu semua karena kamu," bisik Kesha, menatap mata Ghalib. "Kamu yang membantuku bangkit.
Kamu yang memberiku kekuatan. Kamu yang membuatku percaya diri lagi. Ghalib menggeleng. Kamu yang melakukannya, Kesha. Aku hanya ada di sini. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Aku hanya membantumu menemukannya. Di hari-hari berikutnya, Ghalib dan Kesha semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, tidak hanya dalam urusan pekerjaan, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang menyenangkan. Ghalib mengajak Kesha pergi ke taman, menonton film di bioskop, dan makan malam romantis di restoran-restoran mewah. Ghalib tidak pernah memaksakan apapun. Ia membiarkan Kesha mengambil waktunya, menyembuhkan lukanya dengan caranya sendiri. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Ghalib mengambil tangan Kesha. Aku ingin bertanya padamu, bisik Ghalib, matanya memancarkan ketulusan. Apa kamu benar-benar sudah melupakan masa lalumu? Kesha terdiam sejenak. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya, Ghalib. Masa lalu adalah bagian dari diriku. Tapi aku bisa hidup dengannya. Aku bisa menerimanya. Aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku lagi. Ghalib tersenyum. Itu jawaban yang paling jujur. Dan itu yang membuatku semakin mencintaimu. Kesha merasa terharu. Ia tidak menyangka akan ada pria yang begitu menerima dirinya apa adanya. Faisal, dulu, tidak pernah bisa melihatnya sebagai citra yang utuh, yang penuh kekurangan dan kelebihan. Ia hanya melihatnya sebagai wanita yang tidak cukup baik untuk ibunya. Tapi Ghalib melihatnya sebagai Kesha, wanita yang tangguh, yang penuh luka, yang pantas untuk dicintai. Aku mencintaimu, Ghalib, bisik Kesha, air matanya menetes. Aku juga mencintaimu, sayang, jawab Ghalib. Ia mendekatkan wajahnya, dan mencium Kesha dengan lembut. Ciuman itu tidak hanya penuh dengan gairah, tetapi juga penuh dengan janji. Janji untuk selalu berada di sana, untuk selalu melindungi Kesha, untuk selalu mencintainya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin serius. Ghalib mengajak Kesha bertemu dengan keluarganya. Kesha merasa gugup, tetapi Ghalib selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya erat-erat. Keluarga Ghalib menyambut Kesha dengan hangat. Mereka tidak peduli dengan masa lalunya. Mereka hanya melihat seorang wanita yang kuat dan baik hati, yang telah membuat Ghalib bahagia. Ghalib tidak pernah sebahagia ini, Nona Kesha, kata ibu Ghalib, memeluk Kesha. Terima kasih sudah membuat putraku bahagia. Kesha merasa sangat terharu. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru. Sebuah keluarga yang menerima dirinya apa adanya, tanpa syarat. Sementara itu, kehidupan Elisa dan Faisal semakin suram. Reputasi mereka sudah hancur total. Faisal mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia kini harus bekerja sebagai pegawai biasa, dengan gaji yang sangat kecil. Elisa, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak lagi bisa membeli barang-barang mewah, tidak lagi bisa pergi ke salon, tidak lagi bisa menghadiri pesta-pesta mewah. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Faisal, bisik Elisa, matanya kosong. Aku tidak bisa hidup tanpa kehormatan. Aku tidak bisa hidup tanpa kekuasaan. Ibu, kita harus menerima kenyataan, jawab Faisal, suaranya putus asa. Kita sudah kehilangan segalanya. Elisa menatap putranya, lalu menangis. Ia tahu, Faisal benar. Mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka telah menanam benih kesombongan, dan sekarang mereka harus menuai kehancuran yang tak berujung. Suatu sore, saat Kesha sedang berjalan-jalan di sebuah taman, ia melihat Elisa dan Faisal. Mereka sedang duduk di bangku, terlihat sangat lelah dan putus asa. Kesha melihat mereka, tidak dengan kebencian, tetapi dengan rasa kasihan. Ia tahu, mereka sudah mendapatkan balasan mereka. Balasan yang jauh lebih menyakitkan dari apapun. Kesha melanjutkan perjalanannya. Ia tidak ingin berinteraksi dengan mereka.
Ia tahu, ia harus melanjutkan hidupnya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia ingin hidup dalam kebahagiaan. Kamu tidak perlu melihat ke belakang, sayang, bisik Ghalib, yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Masa depanmu ada di sini. Kesha tersenyum, memeluk lengan Ghalib. Ia tahu, Ghalib benar. Ia telah menemukan kedamaian, dan ia tidak akan pernah melepaskannya. Ia telah membalas dendamnya dengan cara yang paling elegan. Ia tidak menghancurkan mereka, ia hanya menunjukkan kepada mereka bahwa ia bisa bangkit, bahwa ia bisa menjadi lebih baik dari mereka. Dan itu adalah balas dendam yang paling manis. Ia telah menemukan cinta sejati, ia telah menemukan kebahagiaan, dan ia telah menemukan dirinya. Ia adalah Kesha Andhara, wanita yang tangguh, yang penuh cinta, dan yang akan hidup bahagia selamanya. Setahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir Kesha dengan Faisal. Luka lama sudah benar-benar kering, hanya menyisakan bekas yang samar sebagai pengingat akan masa lalu. Kesha Andhara kini tidak hanya dikenal sebagai desainer interior papan atas, tetapi juga sebagai wanita yang berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Studionya berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu figur paling dihormati di industri kreatif. Di sisi lain, kehidupan Elisa dan Faisal benar-benar terpuruk. Faisal kini bekerja di sebuah perusahaan kecil, menjalani hidup yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia seringkali merenung, memikirkan bagaimana hidupnya akan berbeda jika ia tidak memilih untuk tunduk pada ibunya. Elisa, yang dulu dikenal sebagai Ratu Arisan, kini hidup dalam pengucilan. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi telepon dari teman-teman lamanya. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, terkunci dalam keangkuhan dan penyesalan yang tak berujung. Suatu sore, saat Kesha sedang memeriksa salah satu proyeknya, ia menerima telepon dari Ghalib. "Sayang, sudah siap? Gaun pernikahanmu sudah datang." Jantung Kesha berdebar. Gaun pernikahan. Kata-kata itu terdengar begitu indah. Ia tidak pernah membayangkan akan memakai gaun pernikahan lagi. Setelah apa yang terjadi dengan Faisal, ia merasa tidak pantas untuk bahagia. Tetapi Ghalib telah mengubah segalanya. Ia telah menunjukkan padanya bahwa ia pantas untuk dicintai, bahwa ia pantas untuk bahagia. Pernikahan Kesha dan Ghalib diselenggarakan di sebuah taman yang indah. Acara itu sederhana, tetapi penuh dengan cinta. Keluarga Ghalib hadir, menyambut Kesha dengan tangan terbuka. Sahabat-sahabat Kesha dari studio desainnya, termasuk Tuan Bima yang kini sudah pensiun, juga datang, meneteskan air mata haru. "Kamu pantas bahagia, nak," bisik Tuan Bima, saat ia memeluk Kesha. "Kamu sudah melewati banyak hal. Dan sekarang, kamu sudah menemukan kebahagiaan sejatimu." "Terima kasih, Tuan Bima," bisik Kesha. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan." Di tengah-tengah acara, Kesha melihat ke arah pintu masuk taman. Di sana, Faisal berdiri, ditemani ibunya, Elisa. Mereka tidak diundang, tetapi mereka datang. Faisal terlihat lelah, matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. Elisa terlihat lebih tua dari usianya, sorot matanya kosong, tak lagi memancarkan kesombongan. Faisal menatap Kesha, matanya berkaca-kaca. Ia melihat Kesha yang begitu bersinar, begitu bahagia. Ia melihat Ghalib yang berdiri di samping Kesha, memandangnya dengan penuh cinta. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kesempatan untuk hidup bahagia. Elisa menatap Kesha, tidak dengan kebencian, tetapi dengan tatapan kosong. Ia melihat wanita yang dulu ia ejek dan ia hina, kini menjadi ratu. Wanita itu tidak membalas dendam dengan menghancurkannya, tetapi dengan menjadi lebih baik. Elisa merasakan dinginnya kekalahan yang tak terperikan. Ia telah jatuh, dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. "Citra, aku." Faisal mencoba melangkah, tetapi Ghalib menghampirinya. Ghalib menatap Faisal, matanya tenang. "Maaf, Faisal. Hari ini adalah hari bahagia kami. Aku tidak ingin ada kekacauan. Aku tahu, aku hanya ingin melihatnya bahagia," bisik Faisal, air matanya mengalir. Aku harap dia bahagia." Ghalib mengangguk.
Dia akan bahagia. Aku akan memastikan itu. Faisal mengangguk, lalu berbalik dan berjalan pergi. Elisa mengikutinya, langkahnya gontai. Mereka meninggalkan taman itu, meninggalkan kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Ghalib memeluk Kesha. Mereka datang. Sayang, bisik Ghalib. Aku tahu, jawab Kesha. Mereka melihatku. Mereka melihatku bahagia. Itu adalah balas dendam terbaik. Ghalib mencium kening Kesha. Itu bukan balas dendam, sayang. Itu adalah kemenangan sejati. Kamu menang karena kamu memilih untuk bahagia. Kamu menang karena kamu memilih untuk mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kamu membalasnya dengan kebahagiaan. Kesha tersenyum. Ia menatap Ghalib, pria yang telah menjadi pahlawannya. Ia tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tidak lagi harus hidup dalam kebencian. Ia bisa hidup dalam cinta, dan ia akan memulai hidup baru dengan Ghalib, pria yang mencintainya apa adanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk. Ia menutup matanya, membiarkan bayangan-bayangan lama melintas. Ia melihat Citra yang hancur, yang menangis. Ia melihat Kesha yang tangguh, yang bangkit. Dan ia melihat dirinya yang sekarang, seorang wanita yang utuh, yang penuh cinta, yang telah menemukan kedamaian. Ia telah membalaskan sakit hatinya. Bukan dengan kehancuran orang lain, tetapi dengan kebangkitan dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang hanya bisa membuat kue. Ia adalah Kesha Andhara, wanita yang dihormati, dicintai, dan akan hidup bahagia selamanya.